Halo teman-teman geospasial, apa kabar kalian semuanya? Di video pertama kita sudah bahas kenapa harus open layer. Secara singkat saja, ini merupakan library untuk web client aplikasi GIS yang paling banyak digunakan. Di tab kedua ini, saya juga membuka kompetitornya, yaitu Leaflet.js. Dan fungsinya lebih kurang mirip, tapi cara untuk menggunakan library-nya itu agak sedikit berbeda. Jadi Leaflet dan Open Layers ini mirip seperti Pepsi dan Coca-Cola gitu lah. Jadi ada dua pemain besar yang paling banyak komunitasnya, paling banyak penggunanya. Namun untuk memulai menjadi seorang GIS developer, saran saya sebetulnya bisa memulai dari Leaflet. Tapi karena secara fitur makin banyak ada di Open Layer, kita gunakan Open Layers untuk series ini gitu ya. Mungkin kalau teman-teman bisa memberikan masukan, apakah memang Leaflet.js itu lebih baik dari Open Layers? Atau kebetulan memang teman-teman sudah memahami Open Layers, mungkin bisa cerita fitur-fitur unggulan apa saja yang ada di Open Layers tapi tidak ada di Leaflet.js gitu ya. Mungkin bisa cerita di kolom komentar. Di sini kode editornya saya akan menggunakan Visual Studio Code. Ini sudah saya download. Teman-teman bisa menggunakan editor yang lain, tapi kenapa saya menggunakan Visual Studio Code? Karena banyak sekali plugin yang sudah tersedia yang akan membantu development kita. Di sini Visual Studio Code juga ada untuk Windows, untuk Mac, dan untuk Linux. Oh, ini ke-download 2 kali, sorry. Nah, ini sudah saya download yang sebelumnya ini. Coba kita klik saja untuk melakukan instalasi Visual Studio Code. Tinggal next saja, kita accept agreement-nya, kita next. Dan sekedar informasi, komputer yang saya gunakan ini RAM-nya kalau nggak salah tuh 2 GB. Sambil lalu kita menunggu instalasi, kita buka dulu control panel untuk melihat seberapa besar RAM yang saya gunakan. Nah, tentunya ini juga bisa menjadi referensi teman-teman. Nah, ini saya menggunakan hanya 2 GB, saya menggunakan Windows 10 yang Education version. Prosesornya pun juga versi yang jadul ya. Ini komputer tahun 2013 atau 2014-an lah. Jadi ini sangat mudah sekali untuk menggunakan Leaflet ini, dan developernya pun tidak terlalu menggunakan komputer yang high-end. Nah, setelah kita buka Visual Studio Code-nya, nah kita bisa memulai membuat workspace baru, bisa juga add folder to workspace. Nah, sini misalkan saya gunakan dari dokumen, saya new dev open layers, misalkan seperti itu ya teman-teman. Lalu di dalam workspace-nya ini kita akan menggunakan atau menambahkan beberapa file HTML, index.html, dan kita bisa menambahkan script HTML pertama kita. Kita tinggal memencet tanda seru lalu tab, dia akan otomatis. Ini kenapa bisa seperti ini? Karena di sini di Visual Studio Code sudah ada plugin namanya Emmet. Emmet itu yang akan membantu untuk snippet di HTML. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk menambahkan script open layer tadi? Kita download dulu script open layer-nya atau library-nya. Bisa diklik yang latest-nya di sini, versi 6.5.0. Nah, untuk development biasanya developer itu akan menggunakan yang hosted atau di CDN-nya atau dari servernya. Di sini kan cdn.jsdeliver.net, atau teman-teman juga bisa mendownload yang archive-nya ini. Ini akan tersimpan secara offline di server kalian. Sebenarnya bukan offline banget ya, jadi di download nanti ngeloadnya dari server kita. Kalau ini dari CDN-nya. Coba kita gunakan yang CDN-nya. Teman-teman bisa menaruhnya di atas seperti ini. Lalu kita coba mulai dari open layers yang di sini, yang quick start-nya. Nah, kita bisa copy paste. Oh, ini sudah ditambahkan juga ya sebetulnya yang di bagian sini. Oke, sementara kita coba copy paste yang ini aja. Nanti kita baca bagaimana cara menggunakan ini. Kita hilangkan, copy paste.
Oke, sudah dibuatkan ya, kita copy paste dulu. Kita save. Dan kita buka, kita install Live Server. Tombol di sini seperti Lego atau seperti Tetris ini adalah extension, di mana kita bisa menambahkan extension di Visual Studio Code ini atau VS Code. Kita pilih yang Live Server, kita install. Nah, setelah proses instalasinya selesai, di kanan bawah ini ada tombol namanya Go Live, kita klik saja. Dia akan starting, dia akan membuka web browser default yang ada di komputer kita. Seperti ini teman-teman, dia otomatis terbuka menggunakan port 5500. Ini sudah di allow, oke. Nah, inilah tampilan dari ini yang bawaan aslinya dari websitenya OpenLayers yang kita copy paste tadi. Headnya dia set 400px. Mari kita baca secara singkat apa yang terjadi di sini. Pertama, dari web page ini, index.html, si scriptnya akan membaca script untuk OpenLayers-nya ini dari link ini CSS-nya. Lalu dia akan membuat styling class map, tingginya 400px, lebarnya 100% seperti view tempat kita atau di browser kita. Sedangkan script OpenLayer-nya dia membaca dari link berikut. Nah, ol.js ini. Selanjutnya di bawah akan ada div. Ya, jadi objeknya ini map. Lalu ada targetnya ini kelas map. Oh, dia menggunakan ID map, kelasnya juga map. Layernya dia menggunakan layer OSM. Dan view-nya ini, nah dia menggunakan longitude dan latitude di 37 sekian dan 8 sekian, zoomnya 4. Mari kita utak-atik, kira-kira longitude dan latitude di Indonesia itu di sekitar 195 atau 100 gitu ya. Coba kita buat 105 dulu. Ini di minus 5, itu sekitar ya atasnya Pulau Jawa lah. Zoomnya kita set 5. Dan tinggi dari div kita ini coba kita set 500px. Kita save. Kita buka server kita tadi atau web page kita tadi. Nah, kita enter, dia sudah agak mengarah ke Indonesia. Coba kita set lagi agak ke timur 106. Kita refresh. Oke, dia agak kurang ke timur 109. Ini coba zoomnya kita set 8. Nah, dia agak lebih dekat. Nah, kira-kira secara sederhana seperti itu teman-teman cara menggunakan OpenLayers untuk aplikasi web GIS kita. Ini menggunakan web client dari OpenLayers. Secara sederhana seperti itu, kita akan menggunakan audio editor yaitu Visual Studio Code. Nanti kita akan pecah-pecah lagi file HTML-nya ada di mana, library JavaScript kita ada di mana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan menggunakan web browser apapun. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge, di mana engine-nya sudah yang baru, yaitu engine, saya lupa namanya, apakah engine-nya ini namanya Chromium atau Chrome. Yang jelas ini sama dengan Google Chrome, ya, lebih kurang ya 99% mirip lah. Sedangkan library kita sudah sepakat di awal bahwa kita akan menggunakan OpenLayers. Untuk mempelajari lebih detail, teman-teman bisa buka website openlayers.org, bisa klik Quick Start, tutorial, atau kita melihat di API di pojok kanan atas untuk mengakses dokumentasi dari OpenLayers ini. Apakah kita akan menggunakan map ini? Di sini ada overview, creation, event, ada view, ada layers apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk ditampilkan pada OpenLayers. Ada controls, interaction, dan seterusnya lagi yang nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Sampai sini, jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila ada penjelasan saya yang kurang pas, teman-teman juga bisa bantu koreksi di kolom komentar.
Sampai jumpa di video selanjutnya.